Kota Jakarta merupakan kota terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 11 juta jiwa. Bagi sebagian orang, Jakarta digambarkan sebagai kota yang mewah, maju, dan tidak pernah mati. Namun, hanya sedikit yang tahu, ada kehidupan lain di sana yang berbanding terbalik dari kata mewah. Di balik megahnya kota Jakarta, terdapat ketimpangan yang sangat mencolok, baik dari segi ekonomi, sosial, dan infrastruktur di sebagian tempat. Seringkali ketimpangan ini tidak bisa dihindari, karena terlalu banyak manusia yang tidak semuanya memiliki kehidupan yang beruntung dan berkecukupan. Hal ini terjadi di beberapa desa, yaitu beberapa di antaranya Desa Salembaran, Desa Muara, dan Desa Lemo. Desa yang berada di sekitar daerah Kosambi ini dikelilingi tembok tinggi yang membatasi antara pemukiman desa dengan pantai Indah Kapuk. Dibangunnya tembok tersebut bertujuan agar warga desa tak bisa menikmati fasilitas yang berada di kawasan PIK 2. Dahulu, daerah PIK 2 dan beberapa desa tersebut hanyalah sebuah empang, pastinya sebelum dibangunnya tembok yang menjadi pembatas antara kesenjangan desa dan kota. Ya, warga sini sih pekerjaan mayoritas nelayan. Ya, sebelum terjadi ada bangunan PIK di sini kan empang semua. Empang ya. Gimana sih cara supaya konsisten bisa makan? Gimana cara bisa konsisten soal pola hidup sehat dan... Kayaknya kalau gue besok hidup sehat seru kali ya. Sambil bikin video buat biar kelihatan perubahannya. Udah, mau tidur. Oke guys, ikutin video vlog perkembangan gue terus ya. Ku rasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Thank you ya guys, ikutin video perkembangan gue terus ya. Bye. Gue upload IG kali ya. Keren sih ini videonya kayaknya. Semangat hidup sehat. Upload. Lah, apaan sih? Tak jauh dari Gapura Desa Muara, terdapat area pemukiman yang didominasi gubuk maupun bangunan setengah jadi. Terdapat juga tumpukan sampah dan genangan air yang memenuhi area tersebut. Sementara itu, di balik pemukiman warga desa, terhadap gedung Tokyo Riverside yang menjulang tinggi dan sama sekali tidak ada pemandangan genangan air, apalagi sampah yang menggunung. Seperti kehidupan dua dunia yang berbeda, di balik tembok beton setinggi 3 hingga 4 meter ini, terekam kesenjangan antara warga apartemen PIK 2 dengan desa-desa tersebut. Karena adanya tembok, warga terpaksa harus memutar jauh selama kurang lebih 30 menit untuk dapat keluar dari kawasan itu. Akibatnya, warga desa banyak yang harus menggunakan sepeda motor untuk menghemat waktu perjalanan keluar dari desa. Kalau ini sih, kalau masalah tembok sih nggak terganggu ya, maksudnya kayak ya udah gitu. Paling kalau lagi ada proyek kayak Paku Bumi itunya aja, sama sekarang lagi Tanah Merah itu yang mobil. Bagi masyarakat di sana, tembok yang membatasi desa mereka tidak begitu mengganggu aktivitas di dalam desa. Selain dari yang bekerja dalam PIK 2 tersebut,
harus menempuh jarak jauh untuk sampai ke tempat mereka bekerja. Ya banyak, warga nggak bisa lalu lalang ke dalam, selalu dicegat. Dan juga pekerja gimana ya, muter jauh jalannya, nggak bisa lewat tembok-tembok ini. Area PIK 2 dahulu merupakan area hutan lindung dan tambak ikan. Kemudian sekitar tahun 2003, pembangunan PIK mulai dikembangkan dan dipasarkan sebagai sebuah kota mandiri yang hingga saat ini pembangunannya masih terus berjalan. Akan tetapi, pembangunan kawasan PIK 2 yang masif tersebut banyak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat sekitar, tepatnya di sekitar tahun 1960-an. Dampak yang timbul yaitu masyarakat kampung menjadi kehilangan mata pencaharian mereka sebagai penambak ikan. Namun, semenjak dibangunnya kembali hutan mangrove, kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Angke dapat menjadi destinasi wisata murah, meriah, dan sehat. Tidak hanya itu, wisata mangrove juga memberdayakan masyarakat lokal dan sekitar, khususnya Desa Muara, sebagai tenaga kerja di kawasan destinasi. Dan hal ini mempengaruhi tingkat pendapatan sekitar karena mendapatkan sumber mata pencaharian baru. Banyak masyarakat pantai di daerah tropis yang ditandai dengan terisolir secara geografi. Hidupnya sangat bergantung pada hasil laut dan sumber daya pantai. Kebanyakan masyarakat yang hidup dekat area mangrove, mata pencaharian utamanya adalah nelayan atau penangkap ikan. Maka dari itu, pemanfaatan sumber daya alam secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya penyelamatan ekosistem mangrove. Hal ini dapat diwujudkan dengan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sumber mata pencaharian. Di balik dampak dari pembangunan elit PIK 2, terdapat suatu sisi positifnya, yang dimana menyediakan lapangan pekerjaan baru untuk warga desa untuk dapat bekerja sebagai buruh, kontraktor, menyiram tanaman, dan lain-lain. Warga kita banyak yang kerja di dalam PIK jadi kayak proyek atau tempat siram tanaman, kebun, atau tukang bersih-bersih. Jadi meningkatlah daya kinerja kita. Banyak yang dari PIK, proyek, yang bangunannya, yang OB-nya, yang mandornya. Banyak emang kontrakan, laku di kontrakan di sini. Barang ada proyek mah laku, yang dagang juga alhamdulillah. Kontrakan juga alhamdulillah. Kalau yang punya kontrakan banyak mau masuk. Tapi di balik itu, terdapat juga sisi negatif dari adanya PIK 2 ini, di mana pembangunan paku bumi yang dilakukan saat ini sangatlah mengganggu kenyamanan warga, hingga membuat beberapa rumah di sana menjadi retak dan menyebabkan banjir saat hujan. Kalau negatifnya kayak banjir, nggak hujan, aerob naik, kita banjir. Gitu. Setiap malam di situ pasti banjir, meskipun nanti pagi surut lagi. Gitu. Terus kayak kalau sekarang kan lagi proses paku bumi, itu mengganggu banget. Dari kayak getarannya, berisiknya, sampai rumah-rumah pun ada yang retak-retak kayak gitu. Kondisi jalanan yang rusak parah juga mengganggu aktivitas warga desa. Jika melewati jalan pipa, warga harus menghadapi jalan yang berkerikil dan cukup bergelombang karena rusak. Tak jauh dari roda-roda kendaraan itu, patok penanda bertuliskan awas berbahaya jalur pipa bersembunyi di balik rerumputan. Meski terabaikan, keberadaan tulisan berwarna merah dengan letter kuning itu menjadi pengingat bahwa jalur yang mereka lalui tidak sepenuhnya aman. Warga hanya bisa memanfaatkan jalan pipa sebagai satu-satunya akses untuk menuju jalan utama di depan kompleks PIK 2. Jalur ini berupa jalan kecil yang tidak tersambung dengan jalan utama PIK 2. Udah ke pipa jauh, ke Pertamina, ke ini nih, ke Selembaran jauh, ke Kampung Melayu jauh. Jalan. Kalau dari sana juga sama jauh? Sama jauh. Pasar Tangerang, komplek. Udah paling dekat akses komplek udah itu pasarnya. Kalau ke Tangerang lebih jauh. Hal ini seolah menciptakan kesan dua dunia yang berbeda. Lantaran
warga desa maupun penghuni PIK 2 tidak akan bisa berada di jalan yang sama. Ditambah lagi, di jalan ini tidak ada lampu jalan, yang menyebabkan jalan gelap gulita saat malam tiba. Hal ini juga sempat membuat beberapa warga melakukan demonstrasi. Dengan adanya proyek apartemen PIK, banyak warga desa melakukan demo selama 2 hari berturut-turut. Dikarenakan banyak rumah yang hancur, dan masyarakat juga merasakan getaran hebat akibat paku bumi ini. Kemarin baru demo 2 hari, seminggu yang lalu tuh demonya, kegiatannya selama 2 hari. Kemarin juga udah musyawarah sama pihak PIK, tapi saya nggak tahu hasilnya apa, karena saya nggak ikut, cuman lihat-lihat aja. Cuman dengar-dengar ada ganti rugi, tapi nggak tahu jumlahnya berapa dan itu kapannya saya kurang tahu. Kak, 2 kali demo. Pas ini mau di paku bumi itu apartemen. Jadi tanah bergerak semua, rumah pada meletak semua. Iya. Masyarakatnya dikasih bulanan 100.000 ya diambil. Sebagai ganti rugi, warga desa akhirnya diberikan uang kompensasi bulanan oleh pihak PIK 2. Rumah doang kan diukur, tanah kan tetap diganti. Kan di sana kan daerah Tanjungan kan ada yang baru. Pindahan dari Muara Ujung, dari tower tuh, pindahan tower. Dulu kan lagi ini belum jadi kan pernah sering demo tuh, mobil tanah ngebul, barang ada paku bumi. Jadi sebulan dikasih 100.000 satu warga ke kantor Agung Sedayu. Habis ngebul mobil kan setiap hari. Iya, tadi aja Ngebul iya. Kalau di sini saya masih mending nggak ada abu. Sejumlah warga lain juga memilih untuk membuka warung di sekitar area proyek dan tembok pembatas. Mereka berjualan kopi, gorengan, mie instan, hingga pulsa. Sehari-hari, warga desa harus berdamai dengan gemuruh paku bumi dan truk bermuatan material. Belum lagi, kawasan yang gersang dan debu proyek yang dapat menyesakkan nafas para warga desa. Perencanaan penggusuran sudah dilakukan sejak 6 tahun lalu, di mana penggusuran pertama dilakukan di Desa Muara Ujung, yang akhirnya membuat beberapa warga terpaksa pindah ke Tanjungan Baru. Namun, pihak PIK 2 bertanggung jawab dengan menyediakan tanah dan terdapat sekolah di sana. Kendati demikian, hal ini tetap membuat kerugian bagi warga desa Salembaran, Muara, dan Lemo dari segi waktu, pekerjaan, dan infrastruktur yang benar-benar tertinggal dibandingkan daerah lain. Sebagian warga desa mengeluhkan hal ini karena tembok PIK 2 membuat akses desa mereka ke tempat lain menjadi sangat jauh untuk ditempuh. Oh, tahun udah bukannya 6 tahun kemarin di tahun berapa tuh? 6 tahun berarti Iya, iya, tahun terakhir. Kemarin saya tahun 2023 kemarin gusuran yang di Muara Ujung. Iya, baru 1 tahun saya di sini. Terus ibu mau kena gusuran? Kena gusuran lagi. Makanya itu banyak rumah impes tuh, yang rumah-rumah begini impes tuh, yang tingkat-tingkat impes. Kalau saya mau bikin tingkat juga emang tadinya bikin sendiri, modal sendiri, nggak diimpesin sama orang. Kan kalau diimpesin sama orang cabut modal pecah 2. Kalau saya memang dari rumahnya dari sekolahnya ada bawa gusuran, udah dibikinin di sini, udah sisanya bakal modal warung. Kalau dulu sih ada, tapi untuk saat ini nggak ada, belum ada. Kalau dulu ada, tapi tuh dari jauh-jauh hari banget, kayak contoh 3 tahun atau 4 tahun itu dikasih tahu penggusuran lanjutan. Kalau lanjutan itu yang di depan itu, di depan itu udah ada penggusuran, cuman untuk lanjutannya kita belum tahu. Namun, dari pihak PIK 2 juga bertanggung jawab dengan menyediakan tanah dan terdapat sekolah juga di sana. Pindah lagi. Kemana tuh? Nggak tahu. Ke sono Tanjungan yang baru. Oh, masuk sana. Iya. Tapi Kan ada pindahan yang udah disediain itu. Udah disediain lahan. Sekolah itu udah ada lahannya di sono. Tapi belum ada bangunannya. Ya bangunannya terus tahun ini kali. Ketimpangan sosial di Jakarta dapat terlihat dari perbedaan pendapatan dan kesempatan hidup yang ada antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Masyarakat kaya dapat menikmati fasilitas dan gaya hidup yang nyaman, sedangkan masyarakat miskin terbatas dalam akses terhadap pendidikan, perumahan layak, dan layanan kesehatan. Warga desa Salembaran, Muara, dan Lemo berharap
Semoga tidak ada penggusuran lagi yang terjadi di desa baru yang akan mereka tempati, sehingga mereka tidak perlu berpindah-pindah tempat tinggal dan bisa menjalani kehidupan yang layak seperti biasanya.